Selamat datang di video presentasi kelompok kami dari mata kuliah penalaran reflektif. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik yang sangat relevan di era modern ini, yaitu pernikahan lintas agama, di mana kita akan melihat dari tantangan dan implikasi sosial. Mengapa topik ini penting? Karena pernikahan lintas agama ini sering menjadi perdebatan, terutama di Indonesia yang multikultural. Globalisasi dan kemajuan teknologi itu membuka peluang interaksi yang luas antara individu dari latar belakang agama yang berbeda. Namun, ada banyak tantangan seperti konflik keluarga, stigma sosial, hingga kendala hukum. Dalam presentasi ini, kami akan membahas klaim utama, argumen pendukung dan penentang, kesesatan logika, hingga pendapat kami dari sebagai kelompok. Mari kita mulai dengan penjelasan klaim utama yang akan dijelaskan oleh Kak Ananda Sukmawati Sibarani. Ya, dengan saya Ananda Sukmawati Sibarani, kita akan membahas bab kedua yaitu klaim utama. Jenis-jenis dari klaim utama satu adalah klaim subjektif, di mana pasangan suami istri pernikahan lintas agama yang didasari dari saling pengertian, saling keterbukaan, pemahaman satu sama lain. Pasangan tersebut didasari dari pengalaman secara pribadi dari pasangan tersebut. Yang kedua adalah klaim objektif, di mana pasangan suami istri menikah lintas agama dan itu sangat menimbulkan konflik di dalam rumah tangganya dan mengakibatkan perceraian di jangka panjang. Yang ketiga itu adalah klaim faktual, di mana pernikahan lintas agama antara suami istri itu tertuang pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa di negara Indonesia pernikahan tersebut adalah ilegal atau tidak sah. Yang nomor 4 adalah klaim nilai, di mana pernikahan suami istri lintas agama itu adalah tidak bagus di dalam masyarakat, khususnya di dalam norma-norma sosial dan nilai-nilai sudut pandang dari masyarakat itu sendiri. Nah, solusi dari pernikahan suami istri lintas agama, mereka menikah itu di luar negeri. Nah, dari kelompok 5 untuk bab 2, kita sudah menjelaskan tentang klaim-klaim utama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tim saya, yaitu Mbak Cahya. Terima kasih. Terima kasih Ananda. Di sini saya akan menjelaskan argumen dengan pendekatan deduktif. Pihak pendukung pernikahan lintas agama menggunakan argumen sebagai berikut. Premis yang pertama, kebebasan memilih setiap pasangan adalah hak asasi setiap individu. Premis yang kedua, pernikahan lintas agama adalah kebebasan dari wujud tersebut. Kesimpulan, maka pernikahan lintas agama harus dihormati sebagai hak asasi setiap individu. Namun, pihak penentang juga memiliki argumen yang berbeda. Premis yang pertama, norma agama mengharuskan pernikahan dengan pasangan yang seiman. Premis yang kedua, pernikahan lintas agama tidak sesuai dengan norma tersebut. Kesimpulan, maka pernikahan lintas agama bertentangan dengan ajaran agama. Selain argumen pendekatan secara deduktif, rekan saya Noveni akan melanjutkan menjelaskan argumen dengan pendekatan secara induktif. Silakan. Terima kasih Cahya. Selain argumen deduktif, ada juga argumen berdasarkan pendekatan induktif. Pihak pendukung melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan lintas agama seringkali memiliki toleransi lebih besar terhadap perbedaan. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa pernikahan lintas agama dapat mendorong kerukunan sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pihak penentang melihat fakta bahwa kasus perceraian lebih sering terjadi pada pasangan lintas agama. Mereka menyimpulkan bahwa pernikahan lintas agama memiliki resiko lebih besar terhadap stabilitas keluarga. Dengan argumen ini, kita melihat kedua belah pihak mencoba mendukung pandangan mereka. Namun, dalam diskusi ini sering muncul kesesatan logika yang perlu diperhatikan. Untuk itu, saya serahkan kepada Rispa untuk menjelaskannya. Terima kasih Dr. Feni. Dalam diskusi tentang pernikahan lintas agama, berikut adalah beberapa kecacatan logika yang sering muncul. Yang pertama, ada hominem, yaitu dengan menyerang karakter pasangan lintas agama
dengan mengatakan bahwa mereka kurang religius tanpa membawa isu substansial. Ini adalah bentuk kecacatan logika yang menyerang pribadi, bukan argumennya. Yang kedua, slippery slope, di mana orang mengklaim bahwa legalisasi pernikahan lintas agama akan mengancam keberadaan institusi pernikahan secara keseluruhan. Dan biasanya klaim ini tidak didukung oleh bukti yang kuat serta cenderung berlebihan. Kesehatan logika seperti ini sering mengaburkan diskusi yang seharusnya fokus pada fakta dan solusi. Selanjutnya, mari kita dengarkan diskusi dari kelompok kami, Nabila. Terima kasih Rispa. Setelah mendalami berbagai argumen, kami sebagai kelompok sepakat bahwa pernikahan lintas agama adalah hak individu yang harus dihormati. Dalam masyarakat yang semakin plural, toleransi dan dialog menjadi kunci untuk menghadapi perbedaan. Kami percaya bahwa pasangan lintas agama memiliki potensi besar untuk menjadi teladan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperjelas regulasi terkait pernikahan lintas agama, agar pasangan tidak terhambat oleh prosedur yang rumit. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman tentang toleransi antar agama untuk mengurangi stigma sosial. Dengan pendekatan ini, kami berharap pasangan lintas agama dapat menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis tanpa diskriminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga presentasi ini dapat memberikan perspektif baru tentang pernikahan lintas agama.